Podcast TC IPM, gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebat. Banyak kali asap-asap kan kalau dulu kan lagi nih, itu lama banget kan terhitung kan pertumbuhannya. Dan juga ini Kak kita juga kan memang terkait dengan pengendalian tembakau ini kan kita juga selain kita harus cinta terhadap lingkungan juga kan, kalau sekarang kan mungkin masih terfokus terhadap promosi dan kesehatan ya bagi perusahaan industri ya. Nah tapi mungkin mungkin ada solusi dari kakak, PPIPM ini TC IPM ini harus melakukan gerakan apa nih terkait Hari Tembakau Sedunia yang temanya rokok dan lingkungan Kak, supaya korelasi kan. Kalau gerakan apa yang memang bisa dilakukan gitu ya untuk terkait pertembakauan dari IPM misalnya kayak gitu. Kalau misalnya menurutku sih gerakan awal ketika memang sudah tadi kan teman-teman udah melakukan seminar itu kan, itu juga salah satu gerakan awal agar teman-teman itu memang sudah ter-shout out gitu secara publik dan udah dipublikasi juga bahwa dari IPM sendiri memang sudah aware terhadap isu pertembakauan, dan juga di dalamnya itu sudah banyak mengundang beberapa tokoh yang memang tokoh tersebut itu bisa memegang andil suara, sebagai contohnya kayak kementerian. Nah itu juga kan, apalagi Kementerian Kesehatan, mereka memegang andil suara dalam hal pertembakauan ini kan, terutama dalam ranah kesehatan. Bagusnya lagi diadain KLHK-nya biar mereka lebih aware banyak buat bahas terkait si isu-isu pertembakauan ini berkorelasi nih ternyata sama kesehatan lingkungan. Karena di lingkungan sendiri sebetulnya untuk terkait pertembakauan ini belum terlalu betul-betul di shout out gitu. Jadi memang lebih ter-shout outnya itu untuk di lingkungan itu yang tadi perubahan iklim. Tapi perubahan iklimnya lebih berfokus pada transisi energi, tidak pada asap-asap yang disebabkan oleh rokok ataupun puntung-puntung rokok kayak gitu. Jadi saran dari aku sih mungkin bisa untuk lebih banyak mengundang beberapa kementerian untuk bisa berdiskusi, FGD lebih bagus lagi. Terus habis itu juga bisa melakukan riset juga nih, kajian gitu terkait pertembakauan itu seperti apa buat teman-teman yang memang teman-teman IPM ataupun teman-teman mahasiswa atau siswa kan gitu. Kalau IPM kan memang cenderung lebih banyak di siswa. Nah, mereka juga perlu untuk banyak edukasi gitu. Jadi menurutku edukasi di bawah dulu dengan mendatangkan beberapa narasumber yang memang berkaitan dengan ranah tersebut. Habis itu boleh untuk melakukan fokus group discussion, buat beberapa kajian terkait hal tersebut dan akhirnya dipublikasi dan bisa dibaca oleh teman-teman. Fokusnya mungkin ke teman-teman yang di PM tapi terpublikasi secara publik itu, jadi bisa kebaca itu sama yang tulisan-tulisan itu berpengaruh juga ya Kak untuk ini ya. Daripada ini sih demo gitu kan. Kalau demo kan merusuh kan. Lebih baik kalau mau audiensi itu lebih bagus lagi. Tapi kalau gerakan-gerakan atau gerakan ngambil puntung rokok mungkin nggak apa-apa ya, gerakan-gerakan seperti itu sebagai simbol kecintaan kita terhadap lingkungan ya. Gerakan kecil, ketika gerakan kecil tersebut dilakukan oleh banyak orang itu berpengaruhnya signifikan sih menurutku. Jadi satu orang aja menghasilkan 20 puntung rokok nih misalnya yang bersebaran di jalan-jalan sekitar Jakarta. Itu kita coba donasikan ke beberapa non-government organization di lingkungan itu, nanti biar coba daur ulang si puntung rokoknya itu. Lumayan, itu satu hal kecil buat dikolaborasikan, digerakin gitu masanya gitu, karena kan punya masanya, gerakin aja masanya bisa tuh. Benar. Ya, jadi gua sebenarnya Kak Anissa ngomong sekarang, gua kayaknya lebih cinta banget ke lingkungan gua. Kalau ada kegiatan satu orang kan kesenggol, gue pengen bilang ya, kalau ada gerakan tanaman satu orang satu pohon, gue 1000 sanggup kayak, saking gue tertariknya terhadap lingkungan kayak. Tapi gini, ya mungkin nanti Bang Budi ada pertanyaan pamungkasnya. Kalau pertanyaan pamungkas dari aku, dari gua ya, itu yang paling minimal ya yang bisa dilakukan. Karena menurut gua rokok, kalau ngomongin bahas rokok nih kan ya kita masih jalan panjang ya kalau bicara soal pengendalian tembakau, jalan panjang gitu. Karena isu pengendalian tembakau adalah isu gunung es yang tidak banyak orang melirik, tidak begitu populer gitu. Terus
apa namanya ya masih jadi isu kelas kedua gitu ya dibandingin banyak isu-isu sosial di kita gitu kan gitu. Terus ditambah kalau misalkan bicara lingkungan gitu, hari ini kan juga teman-teman lingkungan ya alhamdulillahnya mungkin lingkungan 4-5 tahun terakhir makin eskalatif ya, entah dari segi media, entah dari segi apa agitasi, terus kritik, masukan-masukan dan sebagainya. Tapi kan juga punya musuh besar yang agak perlu effort lebih karena perjuangan juga masih jauh gitu. Ini kan kalau ngomong rokok dan lingkungan akhirnya jadi dua isu yang sama-sama punya mencoba isu yang tadinya ada di pinggir kita coba bawa ke tengah gitu. Iya. Tapi ya kalau pertanyaannya adalah kalau ternyata secara komprehensif ya teman-teman kita kan kalau untuk memahami dua isu ini kan karena ini baru mulai masuk ke tengah gitu ya sebagai isu yang ini kira-kira apa solusinya menurut Anissa nih untuk kita yang kalau yang nggak merokok kan aman ya. Iya. Tapi paling tidak untuk menekan angka kerusakan lingkungannya gitu ya. Tapi juga di satu sisi pengendalian tembakau kan menekan angka perokoknya ya. Preventif. Tapi pun ada yang kita nggak bisa pungkiri ada yang merokok, solusinya bisa diarahkan yang real kemana? Entahkah pengelolaannya, apakah perlu tiba-tiba kita ngedorong industri rokok suruh bikin rokok hijau atau apa gitu. Akan nggak mungkin ya, tapi atau dia bohong-bohongan ya. Atau industri nggak boleh ngedanain sponsor ini olahraga tapi boleh sponsor tanaman. Iya, itu kan cara sebohongan teman orang-orang industri ya. Tapi menurut Anissa apa yang kira-kira paling realistis lah gitu? Misalnya kita punya temen nih ngerokok mulu nih, kita bingung nih dia buang puntung sembarangan mulu sih. Yang perlu kita lakukan kayak ya, gimana? Yang praktisnya gitu. Lah, yang paling realistis gitu. Temen ya itu. Konteksnya temen. Nggak mungkin kan kita langsung marahin, langsung kita pukul kan gitu. Atau tiba-tiba kita ngomongin riset, isu kan itu tadi karena isunya masih belum ke tengah gitu. Iya. Yang populer banget. Karena itu kasusnya temen, sebetulnya balik lagi karakteristik dari teman itu seperti apa, karena kan setiap orang di treatnya berbeda nggak sih gitu. Ketika memang kita coba mau memberikan suatu ibaratnya alerta gitu, apa sih alerta tuh? Kalau bahasa Arabnya tuh warning ya. Unzur makola wala tanzur makola. Keren. Jangan dilihat dari siapa yang berbicara, tapi ya isi dari pembicaraan. Tapi kalau dua-duanya nggak berisi kan. Iya, balik lagi karakteristik dari orang tersebut seperti apa, karena memang konteksnya teman kita pasti lebih banyak tahu nih. Kita bisa masuk dengan cara seperti apa untuk memberikan sedikit advice, mungkin lebih tepatnya advice atau saran kepada orang tersebut. Misalnya karena memang dia buang puntung rokoknya sembarangan, coba untuk ditanya dulu. Kalau misalnya temen kan lebih santai gitu ya, lu kenapa sih gitu ngerokok misalnya gitu. Dia kan nanti pasti jelasin kayak iya kan udah lama sih gue juga susah buat berhenti, biasanya kayak gitu tuh jawaban mereka tuh. Nanti seenggaknya karena memang bisa untuk dideketin secara ajakan persuasif dulu sih boleh. Kalau misalnya memang dari rokok itu sendiri ya lu pasti udah tahu, misalnya kan ranahnya mahasiswa ya, masa sih nggak tahu gitu kalau misalnya rokok itu seberbahaya apa gitu untuk kesehatan utamanya gitu. Dan pun juga ini ketika lu buang puntung, kalau misalnya lu tiba-tiba buang puntung terus yang kenanya itu orang lain ataupun anak kecil gitu, kena mata, itu juga kan bisa membahayakan orang lain. Kalau menurutku bisa untuk diberikan salah satu studi kasus, misalnya nih kayak gini contohnya seperti ini misalnya, terus dari dia itu bukan urusan gue ya urusan lu gitu, soalnya lu kan yang emang kontribusi dalam dalam ranah pembuangan puntung rokok gitu. Kalau bisa sih ya, kalau misalnya ngomong baik-baik, kalau misalnya memang boleh gue untuk memberikan saran gitu, puntung rokoknya boleh nggak dimasukin dulu ke tas lu? Enggak dong. Ya, masih hidup itu masukin di tasnya kan? Masukin dong, atau nggak mulut lu aja tuh masukin. Ditambah petasan masukin. Iya, orang kadang suka kesal juga ya orang-orang kayak gitu. Atau jangan-jangan alam mendukung ya, kalau orang habis ini
set ya tanah mantuin lagi masuk. Alam mendukung ya. Oke, berarti tadi ya paling ngingetin teman dan mungkin ini tadi yang menarik itu sebenarnya ide pengelolaan. Oh iya, benar. Banyak nggak sih? Apa Yang ngelola puntung rokok itu ya dijadiin ini. Banyak, coba di riset. Ada beberapa penelitian juga di beberapa jurnal mahasiswa tuh udah banyak yang meliti terkait itu. Ada yang bikin meja malah, tapi itu lama prosesnya. Oh, iya. Gitu. Ada yang ibaratnya gini, ketika puntung rokok dibuang ataupun si asap, enggak abunya itu dibuang ke asbaknya itu ternyata dibuat dari hasil puntung rokok itu sendiri. Ada yang udah sampai ke situ. Cuman yang menariknya lagi tuh ada salah satu industri rokok yang sudah berkolaborasi dengan salah satu NGO lingkungan untuk berkolaborasi sama-sama ya gerakan memungut puntung rokok. Nah itu jadi nanti sama-sama untuk dilakukan daur ulang, di recycle, habis itu dijadikan suatu bahan yang suatu benda gitu yang memang bisa useful gitu, yang memang bisa dipergunakan dengan Iya, tapi jangan dijadiin alasan juga berarti ini ya. Jangan mentang-mentang apa ini ada NGO yang mau kerja sama lingkungan puntung rokok, jadi orang ngerokok iya. Betul. Rokok jadi sepos-posnya dibuang-buang gitu ya. Enggak bagus juga gitu kan, jangan juga. Soalnya buang puntung rokok di daur ulang nggak bisa jadi rokok lagi. Iya, apalagi jadi uang lagi kan. Yang namanya dibakar nggak bisa lagi kan kalau udah ini. Iya, jadi uang tuh. Benar. Malah jadi masalah mungkin banyak kali ya. Ya, ini juga Kak kita juga kan memang ya kebetulan juga Bro di PPIPM kan kita juga ada baru nambah bidang Kak pas tamat kemarin ada bidang lingkungan hidup. Nah, memang kita lagi menggempur juga gerakan-gerakan cinta lingkungan memang itu lagi digaungkan kalau untuk periode sekarang. Ya. Cara-cara nasional kita sudah kita dorong selalu untuk zero waste, zero plastik. Ya, benar. Zero plastik. Iya, zero waste beda sama zero plastik. Zero plastik. Iya. Jadi nggak ada makan kita langsung ditaruh di tanah gitu kan langsung. Enggak dong, nggak sampai gitu dong. Tapi ya namanya berupaya kan ya. Itu jadi lumayan lah, tapi kalau ngelihat biasanya kan acara nasional terakhir tuh makan per box. Oh iya benar, itu itu kan akhirnya enggak karena kita nggak nyediain box gitu kan. Jadi kelihatan tuh sampahnya berkurang gitu. Biasanya di sudut-sudut tuh jadi kayak ada itu kan. Iya. Jangankan ini loh, jangankan apa sih namanya box-boxnya. Sebetulnya makanan yang kita makan pun itu dapat berpengaruh untuk lingkungan. Maksudnya ketika memang kita makan daging tuh, nah itu juga sebetulnya salah satu hal yang memang berpengaruh untuk lingkungan. Apa dagingnya? Iya, daging sapi saya terlalu banyak makan daging. Nah itu tuh sebetulnya nggak boleh, maksudnya tidak disarankan. Makanya banyak yang memang menyarankan jadi vegetarian aja. Nah itu tuh baik buat lingkungan dan pun ketika penggunaan baju thrifting juga sama. Kirain gua cuman kolesterol doang Bro kalau makan daging banyak kolesterol kumat kan. Pernah ada tahu ini info kalau nggak salah daging yang nyangkut di gigi nggak bisa terurai gitu. Aduh. Kirain ada nyanyian juga itu Bro, majalah daging badaging. Iya, jadi akhirnya lingkungan punya tren populernya ya buat mempopulerkan gerakan-gerakan yang thrifting. Iya, thrifting bagus buat mengelola sampah sih, itu meminimalisir banyak sampah. Karena kalau kita banyak beli baju yang baru kan, terus kita nanti banyak buang sampah. Maksudnya kalau nggak kepake jadi lap misalnya, jadi dibuang lagi nanti. Kalau di keluarga saya kebetulan saya 6 bersaudara. Gue nih 6 bersaudara bang. Waduh, istilahnya bukan thrifting. Kita punya istilah sendiri, lungsur. Itu lungsur. Bahasa mana nih? Lungsur. Jadi ini udah saya pakai, pakai adik gua atau kecilan. Oh iya. Baju sekolah juga gitu. Sekolah. Sampai baju SMP nih kuning. Sampai kuning. Gua dengar sampai 7 keturunan ganti-ganti ya. Sampai kuning banget. Yang tadinya putih ya, sampai kuningnya beneran jadi kayak kuning. Bukan kuning. Ya, tapi ini juga ya menarik sih kalau kita juga terkait banyak memanfaatkan hal yang ada, kita jauhi terhadap sampah plastik dan lain sebagainya, itu tuh bisa
ya hidup kita juga kayak lebih hemat deh. Bener, lebih hemat. Apa kayak rak-rak piring aja lebih rapi kayak ya. Susunan baju tadi, baju juga lebih sedikit karena kan memang kita terpengaruh, kita ini mendukung terhadap lingkungan yang sehat itu juga kan. Nah, ya terakhir nih Kak, karena memang sudah kita juga minta gimana sih harapan Kak Anissa terhadap tema kali ini terkait rokok dan lingkungan juga, terhadap gerakan teman-teman TISI IPM, dan harapan Kak Anissa untuk seluruh pelajar Muhammadiyah se-Indonesia terkait dengan rokok dan lingkungan ini Kak. Oke. Terkait itu 2 kata yang menurutku ini kayaknya kata ini ajaib gitu. Satu. Yang pertama, perketat regulasi. Yang kedua, perkuat kolaborasi. Iya. Kenapa? Itu kenapa kayak gitu? Yang pertama, perketat regulasi itu mungkin lebih condong untuk diadvokasikan kepada pemerintah. Tapi pemerintah juga perlu pasti mendengarkan, enggak pasti, memang kita juga perlu untuk memberikan beberapa saran kepada pemerintah terkait regulasi seperti apa sih, karena kita juga melihat masyarakat gitu. Misalnya kita berdasarkan riset pada masyarakat, itu berdasarkan riset teman-teman mahasiswa misalnya sebagai contohnya. Jadi nanti adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga lingkungan sekitarnya gitu, maupun lingkungan hidup yang mana nanti si lingkungan tersebut itu bisa untuk cenderung manusianya lebih banyak memberikan feedback ke lingkungannya itu baik gitu. Nah kayak gitu, jadi menurutku itu sih 2 perketat regulasi. Ada 3 Kak seharusnya. Apa dong? Perketat chemistry Kak. Maksudnya sama-sama ini rokok dan ini harus ini kan chemistry. Iya. Kimia ya. Iya. Betul. Kimia. Kimia. Iya. Oke. Iya. Oke, podcast kali ini ditemani oleh Kak Anissa sangat seru ya, bahkan kayaknya Inte sama Kak Anissa udah ini ya setting serasi pakaian ya. Oh memang ya? Oh iya gitu. Kita... Salah nih gua berarti pakai baju ini. Ya, nggak masuk tim deh kayaknya. Nggak briefing tadi di belakang kayaknya. Ya, teman-teman Sobat TISI dimanapun Anda berada, kali sudah ditemani oleh Kak Anissa dari Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat pada podcast kali ini. Untuk itu juga kami dari TISI PMK banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Anissa yang sudah menemani kami di kegiatan podcast ini. Semoga sukses ISMKI-nya. Iya. 1 tahun lagi kan? Iya. Baru sampai berapa bulan? 2 atau 3 bulan ini baru banget. Baru 2 bulan. Iya. Dan di sini juga ada temannya Kak Anissa sebenarnya. Tepuk tangan dong. Temannya Kak Anissa. Dia dari pagi lah namanya. Tepuk tangan. Iya. Jadi nanti kalau ada yang nanya tadi ada yang tepuk tangan, namanya siapa? Namanya Kak Zalza ya. Zelza. Zelza. Dari SMK. Terima kasih. Semoga teman-teman di SMKMI juga nanti bisa ikutan nonton, teman-teman pelajar juga bisa ikutan menyaksikan. Iya. Oke, aku juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Apa yang memang aku sampaikan bukan berarti aku expert dalam ranah lingkungan ataupun pertembakauan. Teman-teman sistemnya diskusi aja sih, berbagi aja gitu. Iya, benar. Kalau saya sih juga kebetulan ya gini aja. Ya. Tapi lo setelah podcast ini lo kan ini mau politik, nggak mau terjun politik, ini ngurusin lingkungan bro. Politik lingkungan bro. Politik lingkungan. ada. Di dulu gua belajar mata kuliah politik kontemporer ada salah satu SAP di SAP. Oh iya. Benar. Itu advokasi kebijakan. Berarti memang setiap jurusan tuh ada ya. Ekonomi juga kan ada ekonomi lingkungan. Ada ya. Ekling. Semua juga ada lingkungan. Psikologi aja ada psikologi lingkungan. Iya. Ya kan? Ada kan? Ada. Ya lingkungan. Apa lingkungan bisa lingkungan keluarga. Iya. Iya benar sih. Ya sekali lagi terima kasih teman-teman TISI IPM. Podcast TISI IPM, gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebab. Sampai jumpa di pertemuan tengah.